Jadi lo adalah pemilih rasional lah ya dalam hal ini, lo melihat dari track record, kinerja. Dan sebaiknya semua orang sekarang milihnya rasional. Kenapa? TikTok itu akan sangat mengganggu pikiran semua calon pemilih. Lu nggak harus orang NTT untuk peduli kalau anak-anak NTT bangun jam 5.30. Kayak lu nggak harus menjadi orang NTT untuk peduli sama Papua. apa yang terjadi di Papua, di Sulawesi. Itu menurut gua logikanya nggak jalan gitu. Itu menurut gue menodai logika kebangsaan gitu. Iya. Ini argumen mendasar yang paling gak jelas yang pernah gue lihat gitu. Halo semuanya, nama saya Ando Vida Lopez. Dan saya Jovela Lopez. Dan hari ini kita lagi Meet the Politician. Wes. Jadi Gila. ini acara kami berdua. Jelek banget. Tapi kayaknya udah lama gak di YouTube deh. Iya, Kayaknya udah agak kaku gitu ya. Ya, Udah nggak bisa lah, lo nggak bisa udah. udah nggak bisa. Jadi ini Meet the Politician bukan kita ya. Bukan kami Anda berdua. keluar YouTube untuk jadi politician ya? Atau gimana? Bukan. Langsung minum, panik. Acara gue ganti host, gue jadi bintang tamu hari ini. Oke, jadi ini gue di sini lagi sama Jovi gitu kan. Jovi tuh, lo masih aktor Jov sekarang? Udah lama nggak main film sih. Nah, udah tuh salah lagi lo. Berarti mantan aktor, mantan YouTuber, tapi host masih TWK kan? Masih. Masih TWK. Gue juga mau naro Andovi apa, tapi di sini ditulisnya Andovi adiknya Jovi. Boleh nggak apa-apa. Saya Andovi, adanya Jovial. Iya kan? Sampai sekarang masih ada yang nyuruh lo berdua balik ke YouTube lo? Ya, sampai sekarang masih ada. Masih ada kan? Iya, masih ada Terus beberapa. kenapa lo nggak mau balik? Karena gue tidak mendengar perkataan orang-orang di internet. Oke. Yang lo dengar adalah perkataan Diri hati? sendiri. Oh, luar biasa, gue gak nyangka. Padahal gue mau balik terus, duitnya gede. Iya. Ya. Tapi Tapi, ya. itu yang banyak orang sering salah paham dan salah misconception adalah yes, sebagai skinny Indonesian 24 iya. Tapi kan Kajo kan TWK di narasi ada di YouTube. Iya. Kita juga main-main di channel teman-teman kita di YouTube. Jadi biasa orang tidak memahami apa yang kita ngomong. Sebagai skinny Indonesian 24 keluar, tapi bukan berarti nggak ada video-video kita di YouTube. Itu dua hal yang berbeda. Dan gue ngerasa juga sekarang emang YouTube base-nya lebih kepada orang ya, bukan ke karya orang itu gitu. Karena kalau lo kayak dulu Skinny Indonesian 24 dan siapa sih yang dulu satu generasi sama lo kayak Harbata dan lain-lain, itu kan emang kayak membuat sebuah konten yang serius gitu. Lo hampir, gue bisa bilang hampir kayak production house gitu YouTube-nya gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kan emang fokusnya lebih ke orang itu lagi ngapain, makan apa, segala macam, lebih personal gitu kan. Jadi mungkin eranya udah beda. Ya, and it's no problem. Iya. It's no problem. Cuman emang lucu kemarin kita ngomong sama TikTok. Ada TikToker yang lagi hot banget. Siapa siapa? Rian Fahardi. Iya, Rian Bukan, Fahardi. yang Kajo ngomong. Bella Tobing Day in My Life, beda dong. Nggak, hello Bella, sukses terus. Nggak, kemarin ada ngomong. Oh, Jadi Kevin. ada yang tahu DPR musikal, karya kita, tapi nggak tahu yang bikin kita. Oh. Karena biasa, orang nggak tahu, oh ini Karena DPR. kita kan nggak jual diri Karena kita. kita nggak jual diri Karyanya kita. kan? Kita jual DPR Bener. musikalnya. Nah, itu yang kayaknya orang kurang paham dari dulu Iya. deh. Kayak ada angkatan yang menjual karyanya lebih dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau dewasa ini ya, kebanyakan orang lebih kayak this is me. Mau karyanya jelek, tetap aja this is me. Sangat egosentris gitu about himself atau herself gitu. Kalau kita tuh selalu karyanya harus lebih besar dari kita berdua. Betul. Itu sih. Jadi itu. Ya tapi some people like it, some people don't ya. Itu hidup. Itulah hidup. Itulah hidup. Meet the politician. Meet the politician. Meet the politician, oke. Sebenarnya kalau meet the politician harusnya pertanyaan politik ya, tapi Boleh. Boleh. Apa nih? Jadi siapa presiden 2024? Aduh. Nah, itu dia. jadi siapa yang Andovi dan Jovi akan dukung di 2024? Oke, Siapa sih yang lagi maju sekarang? Yang gue Siapa tahu ada? ini correct me if I'm wrong ya. Yang gue tahu udah mendeklarasikan diri adalah Prabowo, Anies, Ganjar haji resmi deklarasi belum. Jadi yang Belum. udah resmi itu Prabowo, Anies. Siapa yang udah resmi? Cuma mereka berdua kan? Yang resmi. Yang Yang resmi ya. Secara Tapi Kaju lagi menunggu hasil keputusan Partai Prima sih. Itu yang Kaju lagi Iya, nunggu. oh ya, itu jadinya kita Tapi lo seneng kan akhirnya jadi tahu ada Partai Prima. Apa? Partai Keren Prima. kan partainya. Partai Prima gila loh, bisa menunda pemilu loh Partai Prima. Iya. Hebat. Prima, mantap. Gue gak tau kenapa gue gitu, tiba-tiba. Gue gak tau kenapa gue gitu. Nah tapi ya, it's interesting and... Itu bakal dipakai terus loh Partai Prima. Karena jarang orang mengendorse Partai Prima. Oke, Iya. Prima, mantap. Iya. Golkar, mantap. Nasdem, mantap. Oh, partai gue yang dulu enggak? Oh ya,
PSI mantap, PDIP mantap, semuanya aja biar Semuanya. biar dipakai. Partai Umat gimana? Oh, Partai Umat gimana? mantap. Ya, partai Demokrat mantap, PKS? mantap. Inilah orang udah, ya orang takut biasa gitu semuanya mantap aja. Saya makanya mereka mantap. Ada partai mantap lebih mantap loh. Partai mantap. That's a great idea. Partai mantap. Partai Manusia Adil Negara Beradab. mantap. Iya kan? Manusia adil Tapi negara. beradab B ya? Iya. Jadi kalau Tapi nggak mantapnya apa-apa, pakai B. Pakai B. Iya. Kita buat aja, Pak. Partai Partai mantap. Enggak, mantap. kita buat aja sumpah. Boleh, boleh, Siap. boleh. Gue ketua dan pembina, lo ketum, dia sekjen. Tapi KPU nanti Dia verifikasi sekjen. nggak? Atau nasib kita kayak Partai Prima. Oke, terima kasih banyak. Itu jokes-jokes KPU yang nggak landing. Terima kasih. Terima kasih. Gue ngerti, tapi ya udah. Oke, lanjut aja. Kita jangan kebahas kebanyakan partai lagi. Iya, yang 2024 dulu dong. Oke. Gimana tadi? Lanjutkan yang udah resmi Prabowo sama Anies. Ya. Ya. Tapi kan Ganjar adalah salah satu yang juga, kita anggap lihat dari survei deh. Ya. Survei kan 3 besar, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, sama Anies Baswedan. Siapa dong? Saya minum dulu air putih ini. Gue tuh lagi mencari perkembangan atau sebenarnya gini deh, kan Prabowo Menhan ya, Menhan tuh kita nggak bisa audit, jadi perkembangan pertahanan Indonesia tuh agak ribet ya. Kalau gubernur tuh bisa sebelum dia masuk, setelah dia masuk, jadi Anies dan Ganjar ya. Kalau ada yang bisa nunjukin gua data real, data nyata, what happened before they came in and after they came in, gue bisa milih secara, Rasional siapa yang Yes. mau lo pilih gitu. gue bisa milih secara rasional. Oke. Jadi lo adalah pemilih rasional lah ya dalam hal ini, lo melihat dari track record, kinerja. Dan sebaiknya semua orang sekarang milihnya rasional. Kenapa? TikTok itu akan sangat mengganggu pikiran semua calon pemilih, apalagi yang dari 18 sampai 25. Kita nggak bisa, ibu-ibu juga bakal diganggu oleh TikTok gitu pikirannya. Dan bapak-bapak, ya semuanya sih. Cuma anak muda yang belum pernah milih, udah pasti TikTok ini akan sangat mengaruhi pilihan dia gitu. Jadi kalau gua, I will go back to data aja sih. The real data. Oke. You were there 5 years, what did you do? Let's Dan see. apa prestasi lo gitu. Ya. Kalau lo gimana, Fit? Kalau gue pilih tergantung warna rambutnya sih. Oh, gue suka dong. Tapi lo sukanya kan rambut lo hitam soalnya. Betul, tapi kan kadang-kadang we need black and white. Karena kan kata Michael Jackson, it don't matter if you're black or white. Itu jokes landing. Terima kasih Aldo kalau bantu gue dengan jokes-jokes ini. Nggak apa-apa, Ya, nggak tapi usah. gue all jokes aside, gue sama kayak Kak Jo, again, lihat datanya, lihat apa pencapaian mereka sebelumnya. Kalau ada satu kandidat ngomong jejak rekam jejak, apa dia ngomongnya? Rekam jejak, Rekam jejak. Siapa tuh yang ngomong gitu? track record. Anis kan, kalau nggak salah Anis yang ngomong kayak gitu. Gue nggak tahu siapa yang ngomong itu. Ngomong apa? Rekam jejak, bukan ya? Kayaknya semua orang ngomong. Semua. Maaf. Gue yang ngomong kayak gitu barusan. Vi. Tapi intinya gue gini deh. Siapapun yang bisa ngajak kita main basket, kita pilih dia. Berarti Sandiaga Uno. Erick Thohir dong. Berarti Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Jujur waktu Erick Thohir pilih jadi ketua PSSI, gue sama Kak Jo sedikit sedih. Karena kita kan mau fokus Pak Erick Thohir di basket. Oh. Jadi fokusnya di, which is good, fokusnya di bola baik, bola kita maju. Tapi basket kita bagaimana? Kita butuh sosok seperti Erick Thohir di basket. Oke. Gitu sih. Itu aja sih. Nah jadi kalau gue kan tahu ya, lo berdua tuh adalah orang yang walaupun aktif di YouTube, aktif di dunia ya kreatif, lo berdua kan orang yang concern banget sama Indonesia kan. Dan gue tahu Jovi juga punya aspirasi politik ya, meskipun aspirasinya nggak semata-mata seperti aspirasi politik ambisius gitu kan. Tapi maksud gue punya pertanyaan deh, kenapa lo berdua dengan apa yang lo udah selama ini lakukan, lo juga banyak ngejokes di YouTube, sukses di dunia entertainment kasarnya gitu. Kenapa kok lo memilih untuk menjadi orang yang concern dan terlibat dalam isu-isu sosial politik Indonesia yang kadang kan kontroversial, nggak selalu menguntungkan? Ya. Why? Kak Jo? Gimana ya? Itu pertanyaan yang bagus sih. Menurut udah gue kayak pejabat jawaban. Gimana ya? Mikir dulu. Oke lanjut. nggak ada. Gue lagi mikir. Kalau pejabat kan nggak mau ngaku mereka mikir. Oh iya benar. Kalau gue lagi mikir nih, itu pertanyaan yang bagus. Gini, gue dari dulu sadar bahwa untuk membuat perubahan yang terbesar itu lo harus masuk dalam pemerintahan. Ya. Cuma dari dulu gue nggak keterima-terima. Itulah kenapa gue bangun sekolah sendiri. Itulah kenapa kita bikin video DPR musikal. Itulah kenapa kita bikin video Prabowo versus Jokowi. Jujur kalau Kemdikbud nelpon gue kayak, Jo tolong bantu kita untuk
melakukan sesuatu untuk negara ini, gue bakal iyain langsung gitu. So gue dari kecil, kita dari kecil ya, emang kiblat gue tuh ke nyokap. Nyokap ini emang pembantu negara. Pembantu negara, sedangkan bokap gue nih politisi yang selalu gagal. Jadi dari dulu mau maju DPR, udah keluarin banyak duit, tapi gagal. Gagal di serangan fajar. Selalu kalah di serangan fajar. Ya gue sadar bahwa, apalagi di edukasi ya, gue tuh sangat concern sama level education di negara ini secara keseluruhan. Ada orang-orang yang pinter banget, tapi kita harus ngambil average-nya. Average itu sangat rendah gitu. Jadi ya whatever we can do, di luar dirangkul negara, jadi secara rogue, secara sendirian gitu, kita pasti akan jalan. Hal pertama yang gue lakuin keluar dari YouTube adalah bikin sekolah di Flores. Hal paling pertama. Tadi kita mau ngerjain ini bareng. Ya. Cuma uang kita habis. Jadi gue harus cari cara lain untuk bisa bikin sekolah ini. Lo concern juga dengan yang masalah gubernur NTT mewajibkan anak sekolah jam 5 pagi ya? Sangat. Kenapa? Emang itu ya, aneh sih, terlanjut. karena ya pertama gue mau ngomong sekarang tanggal 7 Maret gue udah berkontakan dengan tim sana dari seminggu yang lalu. Kita syuting 7 Maret ya, gue gak tahu ini keluar kapan. Sampai sekarang kan Bapak Gubernur bilang siapapun yang berani dan memiliki kecintaan terhadap NTT yang bisa diskusi dan tatap muka langsung. Gue sudah WhatsApp dengan orang-orang tertentu, gue gak mau buka namanya semua, tapi sampai sekarang belum ada kesempatan untuk menerima audiensi atau berdiskusi bareng dengan Pak Tapi udah WhatsAppan sama Wagub, buka aja. Dan bahkan gue udah, ya nggak enak aja, kan ada Nggak ada masalah lah. Semua orang boleh ber-WhatsApp dengan wakil gubernur. Betul. Nggak ada masalah. Intinya Yeah. udah WhatsAppan sama Wagub. Pak Wagub pun sudah mencoba, tapi intinya gini, gue ngerti pasti gubernur dengan sibuk, dengan segala kesibukannya gue paham. Iya udah nggak apa-apa. Tapi ya, gue masih mencoba. Sampai orang masih teks kan, waktu itu kan kemarin gue ngepost, ayo kita ngobrol, sampai orang bertanya, emang lu siapa untuk ngobrol sama gubernur? Iya, itu aneh banget sih. Terus gue cuman, emang kalau banyak yang kenal, maka gue ngomongnya salam kenal. Nama saya Andovida Lopez, kakak saya Jovida Lopez, kakak saya bikin sekolah di Maumere, tempat kelahiran almarhum papa. Kita peduli pendidikan, kayak kalau lu nggak kenal kita, karena lu merasa kita itu, nggak apa-apa, it's okay. Maka gue ngomong, ini salam kenal, ini kita siapa, ini gini. Dan menurut gue itu salah. Lu nggak harus orang NTT untuk peduli kalau anak-anak NTT bangun jam 5.30. Kayak lu nggak harus menjadi orang NTT untuk peduli sama Papua. apa yang terjadi di Papua, di Sulawesi. Itu menurut gue logikanya nggak jalan gitu. Itu menurut gue menodai logika kebangsaan gitu. Iya gitu. Dan menurut gue siapapun punya hak untuk berbicara sama siapapun gitu. Jadi itu sih. Jadi sampai sekarang pun 7 Maret semoga bisa dapat audiensi untuk berbicara dan diskusi. Kita nggak tahu kapan ini tayang. Ya. Kalau sekarang syutingnya 7 Maret. Ya. Besok ya tayangnya ya, lanjut. Tapi yang gue tahu gini. At the end of the day, gue yakin Pak Gubernur mau gini. Tujuan dia gue yakin akhirnya baik. At the end of the day, dia juga peduli pendidikan, kita juga peduli pendidikan. At the end of the day, gue paham dia pasti juga mau anak-anak NTT maju. Kita juga mau anak-anak NTT dan seluruh Indonesia maju, tapi mungkin caranya berbeda. Nah, caranya bagaimana itu yang pengen didiskusikan. Itu aja, karena di sini kita bukan kayak musuh, kayak gue mau anak-anak pintar, oh lu mau anak-anak enggak bego, enggak. Ini kita sama-sama mau tujuan yang sama loh. Cuman ya mungkin caranya atau pemikirannya atau itu mungkin berbeda. Ya itu, tolong kami siap ke Kupang, kita siap ke Kupang, terbang ke Kupang untuk ngobrol langsung. Ayo let's go, let's make this happen. Siapapun partai yang bisa memfasilitasi silakan. Siapapun partai bisa, nggak tahu. Oke. Itu sih. Oke. Gubernur NTT ya? Siapapun. Partainya Gubernur NTT siapa? Nasdem. Ya silakan, Partai Nasdem silakan. Kalau kita ngobrol bareng. Nasdem Tower kan bagus tuh loh. Kayak ada Pak Batman Victor di nih, atas. kita panggil nih Pak Victor, tolong dong Ayo ditemuin. Pak Victor, dan saya yakin pasti Bapak punya pengalaman di lapangan di NTT jauh lebih baik daripada saya dan kakak saya. Iya. Tapi ya yuk kita ngobrol bareng. Siapa tahu habis diskusi aku belajar banyak dari Pak Victor. Pak Victor juga kita juga mendengarkan. Bisa saling diskusi lah. Itu aja. Gak ada gitu. yang salah gitu. Iya. Oke. Tapi kan intinya di sini sama-sama mau membangun. Iya. Mau membangun gitu loh. Maksudnya nggak ada yang mau saling menjatuhkan. Itu Nggak yang ada. kadang-kadang politisi kita suka nggak paham gitu. Iya. Dan jujur gue tuh korban, nggak tahu Anvi korban ini juga nggak sih? Apa? Gue tuh korban, bukan korban sekolah pagi, gue tuh korban sekolah jauh. Oke. Jadi kita kan waktu kecil, rumah di Depok 2 Timur gitu ya, agak ujung-ujung pelosok-pelosok gitu. Sedangkan gue SMP gue di Kanisius, Menteng gitu. Kita itu
Kaju nggak tahu Andovi itu serut sama Kaju atau enggak ya. Tapi yang gue ingat, gue tuh harus keluar dari rumah jam 4.45. Gue bisa, nggak ada masalah. Gue tahu gue harus tidur jauh lebih cepat. Gue tahu banyak hal yang harus gue korbankan di hari sebelumnya. Cuma I didn't like it. Gitu. Ya iya, Kan Pak Gubernur ngomong, apakah anak NTT bisa bangun jam 5? Bisa. Semua orang kalau disuruh bangun jam 3 juga bisa gitu. Tapi it's about liking. Iya. Nah, masalah dengan anak-anak di usia pertumbuhan adalah if you do things you don't like, it won't stick to your brain. Lu bisa suruh anak kecil ngapain pun juga dia bisa ngelakuin kok. Cuma yang bakal lebih membangun karakter dia, yang bakal lebih nempel di otak dia adalah kalau dia ngelakuin hal yang dia sukain. Nah kalau pada dasarnya dia juga nggak sukain karena dia harus bangun pagi, dia capek, DLL, akan sulit loh. Jadi lu nggak setuju ya kalau misalnya ini dianggap sebagai upaya membangun SDM? Enggak, banyak cara lain. Misalnya? Banyak cara lain. Dia bilang setengah APBD NTT buat pendidikan. Ya itu kasih tuh guru honorer, kasih tuh gurunya, kembangin SDM gurunya. Masa argumennya adalah kalau orang belajar 5,5 jam harus digeser lebih pagi. Gimana kalau belajar 3 jam tapi gurunya lebih proficient, gurunya lebih efektif, pengajaran lebih efektif? Itu juga ada argumen lain itu dong. Ini argumen mendasar yang paling gak jelas yang pernah gue lihat gitu. Kecuali orang ini latihan militer ya, orang ini latihan training militer, lu harus bangun pagi, siap siaga, paham. Tapi kalau untuk memajukan kecerdasan, nggak ada hubungannya dengan bangun pagi. Nggak ada hubungannya gitu. Lu mau belajar jam 7 malam, lu juga bisa secerdas lu belajar jam 5 pagi gitu. There is no correlation. Dan sedikit update, kita baru dapat update diganti ya, udah diganti. Udah jam 5.30 kan sekarang kan. Ya, Jadi kita baru dapat update ini 3 jam yang lalu sebelum kesini. Itu bikin Kaju melunak tapi sedikit doang. Kalau mau melunak banget 7, 8 gitu, itu melunak. Jam 8 sih sebenarnya paling enak sih. Yes. Tapi look, kita juga harus paham, nih gue, again, I'm not defending Pak Gubernur, I'm not defending. Tapi kita masyarakat Indonesia juga mendapatkan banyak misinformasi dan disinformasi dari media. Benar. Pada kenyataannya bukan semua sekolah di NTT. Cuman beberapa sekolah yang di cuma NTT. 2 sekolah unggul. Cuman 2 sekolah unggul di NTT. Cuma hal yang mengerikan adalah kalau betul. ini adalah program yang sukses, nanti akan dilakukan di implementasi ke seluruh NTT. Iya. Habis itu nanti mungkin satu Indonesia gitu kan, siapa tahu kalau wah anak NTT semuanya masuk UI nih 200 orang. Wah semua provinsi lakukan hal yang sama yuk. Benar, gitu. karena KPI-nya kan jadi nggak jelas dengan, ya bisa, lu bisa masukin 200 orang dengan misalnya masuk jam 5 pagi, tapi apakah kayak Kaju bilang gitu, apakah mereka mengenjoy proses itu gitu? Karena kan at the end of the day ini bukan tentang masuk-masuk universitas terbaik doang, tapi apakah lu betul-betul menyerap ilmu kan? Ya. Tapi ada satu argumen yang orang sering luput, bukan hilang ya. Bukan cuma soal muridnya, bagaimana dengan orang tua, dengan bapak ibu yang baru bangun pagi, yang siapin makanan minuman untuk anaknya. Karena bukan cuma murid doang, ada bapak, ibu, guru, yang nyetir transportasi umum, jadi the whole system gitu. Semua yang education adjacent. Iya, education transportasi umumnya. Yang bersih-bersihin sekolahnya, gurunya kan it's everything, yang bukan cuma siswa dan gurunya aja gitu. Banyak banget nih, the whole ecosystem. Tapi menurut lu selama ini kinerja pemerintah gitu ya dalam bidang pendidikan kayak gimana so far? That's a heavy question. Gue suka sekolah merdeka, gue suka. Iya. Nadim knows what he's doing. Mas Nadim. Mas Nadim great, ya. Mas Nadim definitely knows what he's doing. Iya. Cuma emang ide yang sangat besar. Ketika diimplementasikan tuh butuh waktu. Kayak lu nggak bisa berharap dalam 3-4 tahun people will understand what he's trying to do. This is thing that it will take time. It's a big change gitu. Kalau Dovi, masalah education? Kayak, education is such a complicated, multi-dimensional topic and problem, ya kan? Bagi kita-kita yang berprivilege untuk sekolah bagus dan sekolah yang tanda kutip sekolah elit, pasti kita tidak memahami concern-concern dari orang-orang yang sekolahnya tidak berprivilege seperti kita. So it's a very multifaceted problem and butuh dari segala segi untuk bukan cuma menteri pendidikan, butuh waktu, butuh ini, butuh kinerja menteri apa perhubungan, everything needs to be. Jadi kayak it's dan gue bukan master pendidikan yang ngerti pendidikan. There are much smarter people than me yang bisa ngomong tentang pendidikan, tentang pedagogi, tentang bagaimana cara mengajar.
Nah, tapi yang kalau yang gue suka ya, kita tuh harus menjauh dari menghafal. Oh ya, gue setuju banget ini. Itu sih kayak menghafal tuh you're just coba mengingat apa yang lu pelajari, bukan memahami, iya. bisa memproses secara kritis. Itu berbeda loh, dan menurut gue kan Sekolah Merdeka emang mau mengarah ke sana ya. Dan itu gue sangat rasakan loh waktu, jadi kan kita kan, mama kan diplomat ya. Jadi kita sering sekolah di sini, abis itu juga sering sekolah di luar gitu. Gue tuh kaget banget di luar. Ketika ujian matematika ini pertama kali ya, dikasih kalkulator. Terus gue kayak, hah? Di Indonesia kita harus ngelakuin ini semua dengan otak kita sendiri gitu. Terus dia kayak, ngapain? Udah ada tools untuk mempermudah kok. Kenapa harus dibuat susah? Kenapa harus dibuat sulit hal-hal seperti ini? Dan banyak hal lain loh, banyak hal yang mendukung itu. Semua rumus-rumus itu dicatat. Jadi kita nggak usah hafalin lagi rumusnya itu apa. Tapi pengaplikasian dari rumus tersebut itu bagaimana? Dan logikanya kenapa lu pakai rumus ini tuh yang harus kita... Iya. Kenapa harus pakai F sama M kali A, bukan apa F gitu? sama M dot, sigma F sama M dot A. Ya, terima kasih banget. Fisika. Fisika, Aldo. Oke. Gue gak mau denger sih, ini gue pusing kalau dengernya. Tapi lo berdua kan adalah orang yang, ya oke lah. Misalnya sukses, dan sukses lo kan juga karena ngikutin passion kan. Gak semua orang yang lulus sekolah gitu ya, bisa sukses mengerjakan apa yang dia suka kerjakan gitu. Jadi menurut gue, following our passion itu is a privilege gitu, gitu kan. Punya passion dan lo bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion lo tuh privilege. Karena nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Ada orang yang mungkin jago main bola, ada orang yang jago main piano, tapi itu nggak bisa buat mereka dapat pendapatan yang layak kan. Akhirnya mereka kerja yang lain yang nggak sesuai passion mereka gitu. Tapi kalau lo suruh milih nih, gitu kan, suruh milih nih, menurut lo mana yang lebih penting nih buat anak-anak muda dan buat orang-orang yang masih merintis gitu, ngikutin passion gitu ya. Gitu. Belajar sesuai passion lo gitu, dan akhirnya kerja dengan sesuai passion lo, atau kerja yang taktis dan pragmatis aja agar lo bisa mendapat pendapatan yang lebih baik. Ya. Jawaban idealis dari gua adalah ikutin passion. Tapi pada kenyataannya, ketika orang-orang selalu ngomong ikutin passion, berarti it's black or white. It's 1 or 0. Pada kenyataannya setiap kali gua ngomong ikutin passion, bukan berarti you give 100% to this. Realita kan juga pasti akan set in. Bisa kok dengan time management yang baik. Kalau emang hidup lu di posisi dimana lu harus mengerjakan hal yang praktis, paham, kita di sini nggak ngomong untuk lupakan itu semua gitu. Masa 5% waktu dalam hidup lu, gue hanya minta 5%. Untuk lu ikutin apa yang lu bener-bener ingin lakukan. Mau itu, apapun itu ya. Maksud gue, itu jawaban idealis gue tentu akan selalu mengikuti ikutin passion. Tapi pada realitanya gue juga paham bahwa nggak semua orang bisa seperti itu. Tetapi bagi gue merasa gue sendiri juga masih bisa mengimprove soal time management. Sehingga lu tetap bisa kok melakukan passion lu sesuai dengan takaran masing-masing ya. Gue bingung sama orang yang bilang, gue nggak ada waktu untuk passion gue, tapi lu 1,5 jam scroll TikTok. Really? Gini, ada yang bener-bener gak bisa ikutin passion karena dari pagi, siang, sore, malam waktunya isi. Emang kerja, emang. Banyak ngomong, bang gue gak ada waktu, tapi lu 1,5 jam scroll TikTok, Instagram. Really? Do you really don't have the time? Or do you... Priorities. Jadi bagi mereka, begini, bagi mereka yang benar-benar kerja pagi, siang, sampai malam untuk menafkahi keluarga, I have nothing to say. Tapi banyak juga yang orang yang bilang, enggak bang aku gak ada waktu. Ayo coba introspeksi diri. Sekarang di iPhone, di Samsung, di HP apapun ada kok berapa jam lu lihat HP gitu kan. Iya. So itu sih. Nah, itu gue juga buat gue juga korban dari melihat HP juga. Jadi so if you are able to, if you can follow your passion. Tuh ada if-nya tuh. If. Tuh. Kalau gue tuh beruntung di mana I realized my passion through education. Jadi, waktu gue SMA, itu cuma ngambil 6 mata pelajaran. IB, kalian pasti tahu, ya Andi tahu lah. Kalau tahu sistem IB kan. Kalau penonton nggak tahu sistem International Baccalaureate apa, coba di Google aja lah. Iya kan? Ini ngelatih untuk tidak mendistract lo ya. Betul, hebat, lo bisa nggak konsentrasi. Latihan politisi lo. Betul, latihan politisi. Dengan banyaknya noise, apakah lo tetap
istiqomah di jalan. Itu dia. Dengan banyaknya noise lagi. Wah, dia pinter loh, semuanya dimasukin. Samara ya. Oke, Oke. lanjut. Jadi, gue cuma pilih 6 mata pelajaran. Dan yang gue sangat beruntung lagi di sekolah-sekolah ini, semua guru yang gue pilih ini membawakan pelajarannya dengan enak. Jadi gue suka dengan mata pelajarannya. Gue jujur, gue pernah sekolah di sekolah-sekolah top di Indo. Beda loh gurunya dengan guru yang mengajarkan waktu gue di Denmark. Pemahaman pelajaran yang dia kasih ke kita sangat berbeda levelnya. Nah, gara-gara mereka berhasil mentransfer knowledge itu dengan sangat indah dan enak ke gue tuh jadi bisa sadar, yang gue paling passionate tuh ini loh, atau ini loh. Bukan by process of elimination of hate. Gue nggak suka ekonomi, gue nggak suka kimia, gue nggak suka geografi. Oleh karena itu gue masuk matematika. Enggak. Gue cintai semua 6 hal yang gue pilih. Tapi dari situ gue sadar, gue tuh paling suka yang ini loh. Jadi yang gue paling sukai lulus dari SMA adalah fisika dan teater. Gue ujungnya ada di teater, tapi yang mungkin orang nggak tahu, gue juga sempat kuliah fisika 4 tahun. Tapi itu karena the education process made me realize how great these things are for me. Nah itu tuh yang gue mau, guru Indonesia tuh bisa melakukan itu ke anak-anaknya. Bukan ngajarin kimia atau ngajarin fisika supaya lu nggak hafal dan tahu, tapi supaya lu cinta dengan kimia, supaya lu cinta dengan fisika. Jadi nggak jadi beban juga kan? Nggak jadi beban, dan ujungnya lu sadar kayak, oh gue dengan fisika yang gue terima ini, gue tuh bisa melakukan hal-hal yang hebat di dunia ini. Bukan cuma gue menghafal untuk nilai di UN, bukan. Itu berarti sistem pendidikan itu udah salah gitu. Itu mah KPI. Itu cuma KPI kayak, oh anak Indonesia semua tuh rata-rata nilainya berapa? 88, itu KPI. 88 tapi ujungnya semua nggak melakukan sesuatu untuk negara, itu KPI lo gagal. Itu KPI short term. Hobinya Indonesia tuh KPI short term. Kita tuh butuh KPI long term. Abis dia lulus SMA dengan nilai 90, and then what? Itu gitu. Sorry, gue tuh selalu marah-marah kayak gini. Karena makanya kita langsung masuk ke segmen 2 aja, karena ini kita ada permainan kalau aku menjadi gitu. Jadi gue pengen tahu kalau nanti Andovi sama Jovi dapat satu jabatan gitu di dalam pemerintahan, apa yang akan kalian berdua lakukan? Menteri Agama dong, please dong. Menteri Agama. Oke, nah di sini gue minta gue ngomong satu nggak? Boleh. Akulah Arwana. Oke, itu dong. Gak ada yang dapat kayak jokes tapi ya udah. Sedih sih gue, tapi nggak apa-apa lah. Nggak ada yang tahu juga kan. Ya udah, Vi, ini di sini ada jabatan untuk kalian berdua. Lo ambil, ntar jabatannya apa lo bacain. Terus apa yang akan lo lakukan kalau lo mendapat jabatan itu? Oke, Kaji dulu atau gue dulu? Terserah bebas. Oh, satu, oke. Oh gitu. Oh, satu berdua. Oke. Please dong. Please. KLHK, tolong dong, KLHK. Sebentar. Dugaan gue ini sih. Oke. Menkominfo. Aduh. Lagi. Om Joni, halo Om Joni, Halo apa Om Joni, apa kabar? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Oke, Andovi dulu tuh Kak. Jadi apa satu hal yang akan kita lakukan? Iya, satu hal. Kak dulu atau Andovi dulu? Yang paling prioritas ketika lo baru dilantik. Tapi kompleks. Nih, lo baru dilantik nih. Lo baru dilantik. Gue baru dilantik nih. Lo berdua baru dilantik. 100 hari nih. 100 hari kerja, ini hal pertama yang akan gue lakukan ketika gue masuk ke dalam sana. Karena ini sangat prioritas. Wah, ribet banget masalahnya, so many problems. Makanya pilih satu, ini that's pilih why. Satu. Pilih satu, ini prioritas. Ini harus dilakukan segera. Dilantik besok ini dilakukan. Segera diurus. Apa? Misalnya infrastruktur bangunan jelek. Semuanya. Pendidikan kita terlalu homogen. Enggak, jawaban gua out of the box. Oh, wow. Kalau gue jadi Menteri Pendidikan di 2023 ya? Di 2023. 2024 kali. Oh, sekarang 2023. Tadi di reshuffle dong ganti Menurut gua akan mengaplikasikan, gue nggak tahu teknisnya bagaimana, tapi kan ini vision ya, vision misi kan, gue nggak tahu teknisnya bagaimana. Kalau zaman dulu kita ada kelas bukan budi pekerti, apa yang kita kayak PPKN. Kalau bukan yang dulu ada pertanyaan kalau ada nenek nyebrang kita harus ngapain, A B C D whatever. Menurut gua harus ada satu kelas untuk ngomongin artificial intelligence dan social media. Oh wow.
Itu gua. That's very good. Karena menurut gua ini adalah masalah yang akan generasi Z, Alpha, dan generasi setelah Alpha, Beta dong, Alpha, Beta. atau whatever. Itulah permasalahan utama mereka di masa depan adalah how to navigate the world using AI, technology, and social media. Itu tuh harus. Tentu pasti aplikasinya beda ketika lu di kota, di desa, di daerah-daerah berbeda. Tapi menurut gua, kalau Indonesia mau berkompetisi dengan seluruh dunia, we have to go ahead of the curve dan masukin AI, social media, and teknologi dan bagaimana hidup berdampingan dengan teknologi dengan baik dan benar, termasuk etika dalam sosial media dan all this stuff di kurikulum kita. Jadi itu. Nah, bagaimananya jangan tanya gue suruh dirjen-dirjen gue untuk melakukan. Widih. Tapi itu visi misi gue. Dirjen Dikti, Ya, semua di Dikdasmen, Ya, semuanya ya. Ya, semua itu pasti demo dulu di awal, tapi nggak apa-apa lanjut. Ya. Semuanya dikumpulin pas pada bingung semua. Aduh, gimana nih ya? Iya, gitu. Tapi ya udah, yang penting kan Andovi udah punya visi. Betul. Dan gue suruh dirjen gue, anaknya jangan bawa pakai Rubicon ya. Yes. Semua dapat kok bercandanya, Itu semua eselon dapat. 3 loh, itu bukan dirjen loh. Itu yang naik Rubicon tuh anak eselon 3. Oh, jadi eselon 3 bisa pakai Rubicon. Saya aja tidak mampu membeli Rubicon. Lanjut. Oke, lanjut. Waduh gila, jawaban Anvi sangat bagus. Ya, terima Karena berarti kasih. Anvi mempersiapkan diri untuk the future Ya, ya. masa depan. Itu ya. Masalah lo banyak. Sama Tapi orang harus susah. pilih satu. Seperti Arwana yang nungguin lo tuh. Lihat. Nungguin lo semua di Nah, situ. gue nunggu dia berenang dari kiri ke kanan, boleh nggak gue? Dia selalu Ini kesini kayak tuh. loading gitu, kayak Iya. loading. Emang agak lambat sih geraknya dia ya. Oke, lanjut. Guru sih, kalau gue Oke. tuh di guru. Karena gini, transfer of knowledge comes from the teachers. Nah, kalau guru aja hidupnya nggak bisa mapan, guru ini habis ngajar atau di tengah ngajar dia masih pikir gimana anak gua di rumah makan DLL. Gimana dia bisa mengajar dengan tulus dan dengan 100%. Jadi infrastruktur gaji guru itu harus dibenerin semuanya. Supaya hidup mereka nyaman, mereka bisa ngajar dengan 100%, 150% bahkan. Jadi murid bisa terima semua pelajaran. Oke. Untuk menutup sesi kita kali ini, gue punya pertanyaan politik buat lu berdua. Oke, gue suka. Aduh, ini yang gue suka-suka nih. Saya sudah siap. Arwana sudah siap, guys, Arwana. ini bukan jovial narasi ya, ini jovial yang jawab. Oke. Gue punya pertanyaan politik. Kalau pada tahun 2024 nanti, lo ditawarin menjadi menteri pendidikan, lo bakal iya apa enggak? Gue 2024 nanti, gue bakal ngomong enggak. Kenapa? Gue masih 29 tahun, gue terlalu muda untuk itu. Gue gak sanggup. Banyak orang lebih capable. Iya. Tapi gue akan membantu siapapun yang mau menjadi menteri. Oke. Itu aja. Oke, mungkin itu aja karena kan ini tahun berapa sih? Bulan Maret 2023. Nanti bulan Maret 2024 kan udah ada presiden baru terpilih. Tiba-tiba ditelepon gitu. Siapa tahu kita lihat Andovi sama Jovi ditelepon. Siapa tahu lu nggak pernah tahu, siapa tahu ada komentri. Wamen menarik sih. Wamen kalau ada Tapi pasti panggil gue mau nyetir Rubicon OTW. Iya. Nggak tau kan menteri kan biasanya satu gitu. Siapa tahu ada komentri tuh kayak co-chair, Oh, kayak co-CEO gitu kan. Siapa tahu kan ada komentri lu berdua jadi Iya. kakak adik. Asal jangan Coco Lemon. Nah, Andovi sejak kapan sih jadi kayak gini? sejak Guys. depresi dan keluar YouTube. Guys. Karena kita light aja ya nggak? Iya. Cuma gue nggak nyangka aja sih lo jadi sejauh ini. Oke, thank you Andovi dan Jovi udah datang. Terima kasih kesini. Sarwana, terima Thank kasih you. tim komisi, terima kasih banyak. Thank you banget, thank you Arwana Thank you, juga. Arwana, thank you. Bulung ini di belakang udah tadi kakak tua, thank you juga. Oh iya, betul. Thank you juga untuk semua yang udah nonton komisi.co. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan lo semua yang punya aspirasi politik, komentar kalau lo dukung Jovi atau Andovi jadi menteri. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, Nggak komen suka aja. juga nggak apa-apa, kata-katain aja bebas. Bebas. Gitu. Pokoknya apapun yang lo komentarin, siapa tahu nanti lo gantiin Jovi sama Andovi duduk sini. Dan kalau lo dukung, kita punya sarasehan bertiga dengan politisi, lo komentar yang banyak ya, biar yang punya komisi tahu tuh. Ya, thank you. Terima kasih. Akulah Arwana. Ini outro-nya. Enggak. Anjir.